Stigma hubungan mertua dan menantu identik rentan konflik. Apalagi bila keduanya tinggal satu atap. Namun, Tuti Aditama alias Dita berhasil menepis anggapan itu. Sang ibu mertua meminta Dita dan suami untuk tinggal bersamanya sejak 2013 lalu karena ingin ikut mengurus cucu-cucu tercinta. Awalnya sulit, namun Dita berusaha agar bisa cepat akrab dengan ibu mertua. Terlebih kehadirannya amat membantu, lantaran ia dan suami sama-sama bekerja. Nitip anak-anak ya, Yang ya. Iya. Dadah. Dadah. Sekarang adik baca dulu. Banyak mertua yang berkonflik dengan menantunya karena perbedaan prinsip dalam mengasuh anak. Beruntung, tak seperti gambaran hubungan mertua menantu pada umumnya. Mereka justru kompak dalam mengasuh anak. Dita selalu komunikasikan segala aturan untuk kedua buah hatinya. Walau tinggal serumah dengan mertua, ia dan suamilah yang berhak menentukan pola asuh yang diterapkan. Namun bukan berarti keseharian bersama mertua selalu berjalan mulus. Ada kalanya ia harus legowo, menerima kritik maupun saran. Menantu suka sakit hati terhadap kata-kata dan sebagainya, itu sering sensitif kayak gitu. Nah itu biasanya ya udah, oh ya udah ambil aja positifnya seperti apa, lapang dada, ya diikhlaskan seperti apa, toh dianggap bahwa apa yang di input dari mertua ke kita itu ada manfaatnya, dan itu kalau di saya pribadi ya itu dengan mereka yang tentunya kita harus ngikutin ininya mereka, kadang maunya mereka seperti apa. Nah itu sebagai tambahan amal buat kita gitu. Karena kalau enggak, ibaratnya kita enggak, akhirnya kita masukin hati, nggak sabar, nggak bisa nerimo gitu, tentunya itu malah jadi masalah. Suami juga memegang peranan penting dalam keharmonisan yang terjalin. Pada masa awal pindah ke rumah orang tua, ia sadar kesalahpahaman antara istri dan ibundanya rentan terjadi. Sebagai penengah, jadi mungkin atas apa yang disampaikan oleh orang tua, nah saya yang menjelaskan lagi ke istri seperti apa supaya jadi lurus, tidak lagi salah paham. Dan begitu kemudian ketika dari istri mungkin ingin menyampaikan maksudnya, seringkali di awal tuh kan agak canggung gitu untuk menyampaikan langsung, khawatir salah-salah dengan orang tua gitu kan. Akhirnya melalui saya dan saya yang menyampaikan. Nah, seringkali seperti itu. Jadi mediator khususnya ketika di fase-fase awal. Jangan sampai perbedaan pola asuh membuat anak memperoleh perlakuan berbeda antara nenek kakek dengan ibu dan ayahnya. Selain membuat bingung, perbedaan pola asuh dapat mendorong keberpihakan anak pada pola asuh yang menguntungkan baginya. Nonton dulu, 10 menit lagi kita bobok ya, oke? Karena itulah, pola asuh antar pihak haruslah bersinergi, dan mertua pun berperan penting dalam memuluskan komunikasi. Kita harus sama-sama sejalan supaya anak-anak nggak bingung. Jadi kalau udah bundanya bilang ini nggak bagus, ya eyangnya juga harus bilang nggak bagus. Walaupun mungkin ada kekurangan di sana-sini, nanti di belakang anak kita berembukan lagi bareng-bareng gitu. Di rumah tadi adik main apa? Banyak kasus renggangnya hubungan mertua dan menantu karena perbedaan pola asuh terhadap anak. Bukan perkara benar atau salah, melainkan terapkan prinsip yang relevan dengan perkembangan zaman. Dan komunikasi jadi kunci utama dalam selaraskan pola asuh lintas generasi. Di sini peran orang tua justru yang menjadi pokok atau menjadi sangat penting karena mereka lah yang seharusnya berperan mengasuh sang anak. Kalau tinggal di rumah mertua tentunya intervensi dari kakek neneknya akan ada terhadap hubungan antara anak orang tua dengan kakek nenek. Sehingga perlu ditetapkan aturan-aturan khusus yang mana yang diperbolehkan, yang mana yang tidak. Dan kalau bisa dari sisi orang tua menjelaskan dampaknya bagi anak jika hal tersebut dilakukan itu seperti apa sih. Orang tua memang menjadi tombak dalam merawat dan mendidik anak. Namun jangan lupa, ada pula sosok nenek dan kakek yang ingin terlibat dalam tumbuh kembang cucunya. Maka, singkirkan ego agar bisa menciptakan hubungan harmonis lintas generasi. Novita Sari, Hanif Abdu, melaporkan untuk NET.